rencana, akan adanya penghapusan utang untuk UMKM di bank-bank BUMN gitu. Sementara kita tahu di bank swasta praktik seperti ini, sudah, sering dilakukan gitu. Tapi sefleksibel apa biasanya bank swasta untuk melakukan penghapusan utang nih dan apakah ini juga kerap terjadi di Bank Sahabat Sampurna? Ya, mungkin memang ini aturan, yang sudah biasa terjadi ya, Bu Anneke ya. Kita biasa di perbankan swasta kita melakukan hapus buku biasanya ya, dan juga, hapus tagih biasanya dilakukan cuman jarang sekali, tidak, dilakukan secara rutin. Yang kebanyakan di Bank Sampurna, di mana memang aset kita itu, pinjaman kita selalu ada kolateralnya, sehingga yang lebih banyak dilakukan secara rutin itu adalah hapus buku. Nah, kalau kita melihat hapus tagih yang, di bank swasta, itu tetap ada, tetapi tidak sesering yang dilakukan seperti hapus buku. Soalnya kenapa? Kalau kita lihatin di Bank Sampurna, semuanya, pinjaman kita itu lebih banyak, ada asetnya, kolateralnya, sehingga memang yang lebih banyak itu dilakukan hapus buku, setelah itu kita lelang. Nah, kalau memang sudah sampai beberapa tahun sudah tidak bisa ditagih ya, nah, nanti baru kita mengconsider lagi apakah akan dilakukan hapus tagih dan itu juga ada prosesnya sendiri untuk menganalisa, customer mana yang boleh dihapus tagih atau tidak, supaya tidak menimbulkan moral hazard. Itu yang biasanya dilakukan. Baik, lalu kriteria seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukannya hapus buku atau hapus tagih utang macet tersebut yang biasanya dilakukan oleh Bank Sahabat Sampurna? Ya, kalau hapus buku, Bu, biasanya kita sudah liatin dia tidak bisa membayar sampai sudah kolek 5, dan kita lakukan hapus buku. Tetapi kalau untuk hapus tagih, biasanya kita akan melakukan setelah hapus buku, kita melakukan usaha-usaha upaya untuk melakukan collection dulu ya, penanggihan-penanggihan, supaya, loan-nya itu bisa tercover lah ya, ada recovery-nya. Dan biasanya kalau saya melihat yang biasanya dihapus tagih itu adalah banyak sekali loan-loan yang, eee, bisa dibilang unsecure, yang tidak ada kolateral atau jaminannya. Sehingga memang setelah bertahun-tahun tidak ada, jaminannya dan tidak bisa terkolek, sehingga itu salah satu opsi yang terakhir yang, sebetulnya dilakukan supaya, kita melakukan hapus tagih. Baik, dan, untuk, peminjaman berikutnya misalkan untuk, debitur-debitur yang sudah pernah menjalani proses ini dan berusaha untuk melakukan, kredit kembali, apakah ini akan menjadi pertimbangan juga untuk memberikan kredit berikutnya? Sudah pasti Bu, kalau orang ada collectability, misalnya 5 atau dan itu juga tercatat ya Bu ya di, sliknya OJK, di mana perbankan juga tidak boleh memberikan kepada nasabah yang sudah ada collectability-nya. Nah, tetapi kalau memang sudah dihapus tagih, memang di sliknya juga hilang. Tetapi biasanya, yang dilakukan dihapus tagih walaupun di OJK, di slik OJK-nya hilang, tetapi di tiap perbankan itu pasti masih, tercatat di dalam sistemnya masing-masing lah. Dan itu juga sebagai kita punya historical, background checking untuk memberikan kredit. Dan kita akan melihat lagi apakah yang sudah pernah dihapus tagih yang tidak, di sliknya bagus, sudah hilang, tetapi kita sudah tahu dia pernah dilakukan hapus tagih dan itu akan, lebih hati-hati bank untuk memberikan kredit lanjutannya ya, kalau ada permintaan lagi yang baru gitu. Baik, artinya setiap bank ini pasti akan mempunyai catatan sendiri di luar slik untuk menentukan kredit berikutnya, seperti itu Pak Hengki? Betul betul Bu Anneke, soalnya itu menjadi salah satu historical yang ada di, catatan, di sistemnya bank ya, walaupun di sliknya itu sudah hilang. Baik, artinya kalau memang ternyata ada, program ini akan, dilakukan di bank-bank BUMN, apabila dihapus oleh sliknya, ini kembali lagi akan tergantung pada bank masing-masing, seperti itu Pak Hengki menurut Anda? Betul, misalnya, sekarang sudah dihapus di bank A gitu kan Bu ya, dan sudah dihapus tagih dan di sliknya juga hilang. Nah mereka siapapun itu bisa minjam di bank B, bank C. Apakah mereka pernah dihapus tagih di bank B? Misalnya kalau mereka belum pernah, ya sudah pasti tidak ada historical yang seakan-akan, yang buruk terhadap nasabah itu, soalnya dia apply ke bank yang baru gitu kan. Nah tetapi kan, ini juga itu tergantung dari bank, masing-masing gimana mereka menganalisa kreditnya dan itu juga yang, tergantung dari policy masing-masing bank.
Baik, artinya apabila ada kebijakan ini apakah menurut Anda akan efektif bagi para debitur yang, menjalani proses hapus tagih ini untuk mendapatkan kredit kembali? Mungkin nah, kita mesti balik lagi nih Bu, aturannya mungkin juga dengan pemerintah melakukan hapus tagih setelah kita pelajari sebetulnya peraturan untuk menghapus tagih pun juga tidak segampang yang seperti yang diberitakan ya. Dan itu ada kriterianya yang ditentukan baru boleh dihapus tagih ya, which is menurut pandangan saya masuk akal, make sense. Dari pemerintah juga tidak hanya pukul rata semuanya harus dihapus tagih, tetapi harus memenuhi certain kriteria baru boleh dihapus tagih. Nah, sudah pasti kriteria-kriteria itu yang betul-betul ya kalau nasabahnya memang seperti UMKM, ambil contoh ya Bu ya. Kita tahu pandemi sangat panjang, UMKM sebetulnya bisnisnya UMKM banyak yang terimbas gara-gara pandemi. Dan mereka memang sudah tidak bisa bayar dan banyak yang tidak ada jaminannya. Dan kalau mereka misalnya sudah tidak bisa terkolek selama 5 tahun, atau lebih ya ternyata mereka hapus tagih, tetapi mereka mempunyai itikat baik sebetulnya untuk menyelesaikan, tetapi memang sudah tidak mampu. Nah sehingga waktu mereka sudah mendapatkan hapus tagih dan mereka bisa mengapply lagi yang baru, dan itu saya rasa di setiap bank juga pasti akan melihat kalau memang nasabahnya beritikat baik dan ini betul-betul untuk usaha dan mereka melihat ada potensi untuk usaha itu bisa berkembang lagi, udah pasti bisa diberikan lagi sih ya Bu.